Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, kembali lagi dengan saya Dian Ekawati. Kalian bisa panggil saya Budian. Saya merupakan mahasiswa PPL Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Syekh Yusuf, di mana di kesempatan kali ini saya diamanatkan untuk mengajar siswa kelas 11 IPS 3 dan 4 pada mata pelajaran ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini kita memasuki pada materi KD 3.6 yang membahas tentang perdagangan internasional. Langsung saja, pada KD 3.6 ini kita mempunyai 7 yang akan kita bahas materinya. Yang pertama ada pengertian perdagangan internasional. Yang kedua ada faktor pendorong perdagangan internasional. Yang ketiga faktor penghambat perdagangan internasional. Dan yang keempat ada teori perdagangan internasional. Yang kelima ada kebijakan perdagangan internasional. Yang keenam ada tujuan kebijakan perdagangan internasional. Dan yang terakhir ada alat pembayaran internasional. Langsung saja pada materinya. Di sini ada pengertian perdagangan internasional yang dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan jual beli yang dilakukan dua pihak yang berbeda negara. Sistem ini melibatkan antar negara, baik pihak individu dan perusahaan yang melakukan perdagangan dengan pihak dari negara lain. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Di sini ada 8, yaitu yang pertama ada negara tidak mampu memproduksi semua barang kebutuhan masyarakat. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan atau devisa. Yang ketiga ada perbedaan sumber daya alam. Yang keempat ada perbedaan sumber daya manusia. Yang kelima ada perbedaan selera konsumen. Yang keenam ada perbedaan sumber daya ekonomi. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir ada era globalisasi. Selanjutnya ada faktor penghambat perdagangan internasional, yaitu ada 5. Yang pertama ada perbedaan bahasa. Yang kedua perbedaan hukum yang berlaku di beberapa negara. Yang ketiga berbagai peraturan negara yang membatasi impor dan ekspor. Dan yang keempat ada faktor keamanan. Yang kelima tidak stabilnya kurs mata uang asing. Dan selanjutnya ada teori perdagangan internasional. Di sini ada 2 macam, yaitu yang pertama ada teori keunggulan mutlak dan yang kedua ada keunggulan komparatif. Keunggulan mutlak yang dikemukakan oleh Adam Smith yang membahas tentang perdagangan antara dua negara. Kedua negara akan melakukan pertukaran jika kedua negara tersebut memperoleh keuntungan mutlak dari perdagangannya. Keuntungan mutlak terjadi apabila suatu negara memproduksi barang dengan jumlah jam atau hari kerja yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Dan teori keunggulan komparatif yang dikemukakan oleh David Ricardo yang mengemukakan keunggulan komparatif atau keunggulan karena terdapat perbedaan produksi, yang dimana keuntungan yang diukur dari jumlah biaya produksi, yang artinya suatu negara akan melakukan ekspor barang jika barang tersebut dapat diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dan akan melakukan impor jika barang tersebut diproduksi dengan biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kebijakan perdagangan internasional. Di sini ada 7. Yang pertama ada tarif atau bea masuk yang merupakan sebuah pembebanan atas barang-barang yang melintasi daerah pabean. Barang-barang tersebut yang masuk
ke wilayah negara dikenakan bea masuk. Yang kedua ada kuota, merupakan kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibatnya dari kebijakan kuota dan pembatasan impor akan terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Dan yang ketiga ada larangan ekspor impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik, dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Dan yang keempat ada subsidi, di mana pemerintah untuk membantu mengurangi sebagian biaya produksi per unit barang produksi dalam negeri sehingga produsen dalam negeri bisa memasarkan barangnya lebih murah. Dan yang kelima ada premi, yang dimana suatu kebijakan diambil pemerintah dengan memberikan tambahan dana pada produsen dalam negeri yang berhasil mencapai target produksi tertentu yang telah ditetapkan. Dan yang keenam ada devaluasi, yang dimana tindakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang sendiri dengan sengaja terhadap uang asing. Dan yang terakhir ada dumping, di mana kebijakan pemerintah ini mengadakan diskriminasi harga, yaitu produsen menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dari dalam negeri atau bahkan di bawah biaya produksi. Untuk selanjutnya ada tujuan kebijakan perdagangan internasional adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur, membatasi, dan mempromosikan, atau dengan cara lain mempengaruhi dan menuntun perdagangan internasional. Pada dasarnya, kebijakan pemerintah ini bersifat perlindungan. Artinya kebijakan tersebut bertujuan melindungi kepentingan umum dalam negeri. Dan selanjutnya ada alat pembayaran internasional, yaitu di sini ada 5. Yang pertama ada valuta asing, jenis transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Yang selanjutnya ada emas, yaitu alat pembayaran internasional yang sah. Dan yang ketiga ada counter trade, yaitu pola perdagangan luar negeri dengan cara melakukan ekspor sejumlah barang. Dan yang keempat ada bill of exchange, yaitu dokumen yang biasa digunakan dalam transaksi ekspor dan impor. Dan yang terakhir ada traveler cheque, surat berharga yang diterbitkan oleh bank, di mana bank penerbit bersedia membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang bertanda tangan di cek penjualan tersebut. Dan yang selanjutnya di sini yang terakhir adalah ada tugas kalian temukan sebuah kata di dalam tabel ini mengenai perdagangan internasional. Setelah sudah ditemukan, berikan pengertian dalam arti yang sudah ditemukan di tabel tersebut. Dan tugasnya dikumpulkan pada hari Selasa tanggal 6 April pukul 10 malam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.